melihat Nabi sholat, ya. Karena kalau seandainya ada yang melihat Rasulullah sholat, karena pada dasarnya para sahabat, para imam mujtahid pun waktu merumuskan sholat, karena yang pertama kali merumuskan sholat adalah Imam Ja'far As-Shadiq, ada 90 tahun setelah adalah Nabi Muhammad wafat. Jadi tidak ada sebelumnya tentang bagaimana sholat, ya sahabat. Karena hadis belum ada, karena hadis itu mulai dikumpulkan oleh para mereka tahun 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Imam Bukhari, Imam Muslim adalah tahun 194, Imam Muslim adalah 215 tahun setelah Nabi Muhammad wafat barulah adalah istilah ada hadis. Karena Imam Bukhari adalah merupakan muridnya adalah Imam Hambali, ya sahabat. Jadi kalau begitu sholat itu janganlah terlalu dibesar-besarkan. Dan makna sholat itu begitu luas. Nanti kalau seandainya di makna sholat hanya sholat merupakan ada ritual, maka sesungguhnya berarti bagaimana orang-orang yang tidak sholat di agama lain? Apakah kamu mau mengatakan mereka adalah masuk neraka semuanya? Kalau menurut Abah tidak. Ya silakan kalian mengimaninya seperti apa. Kalau dalam pandangan Abah, ya semua. Karena insya Allah Abah sudah mengerti kehidupan ini sempurnanya seperti apa. Maka janganlah kita memberikan karena sholat kita sendiri dalam Islam sahabat. Dari mulai imam mujtahid saja. 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, baru Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Karena Imam Ja'far As-Shadiq adalah cicit dari Rasulullah, ya. Qul ya azim antal azim qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana ya hunubis mika ya adim. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Habibil Mahbub al-Alil Qadri wal-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-Duril Azhar wal-Yaqutil Ahmar wa Nuril Adhar wa Syirillahil Akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudrat dan iradah Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan hidup kita. Allah memberikan kepada kita adalah nikmat hidup, nikmat nafas, dan semoga hari ini adalah lebih baik dari kemarin, dan semoga adalah esok kalau Allah berikan kesempatan kembali adalah lebih baik dari hari ini. Semoga kita senantiasa adalah diliputi dengan cahaya, karena kita adalah makhluk cahaya, berasal dari cahaya. Maka marilah kita senantiasa menjaga. Semoga Allah berikan cahaya pada mata kita,
Allah berikan cahaya pada pendengaran kita, Allah berikan cahaya pada mulut kita, pada tubuh kita, ya, berikan cahaya di atas kita, di belakang, di depan, samping kanan, samping kiri, dan berikan cahaya pada hati dan jiwa kita. Karena manusia, sahabat, terdiri dari 4 bagian, ya, ada aku yang keempat, aku yang ketiga, aku yang kedua, dan aku yang pertama. Aku yang keempat adalah merupakan untuk melihat diri, af'al dirinya. Aku yang ketiga adalah untuk melihat asmanya. Dan aku yang kedua adalah untuk melihat sifatnya. Dan aku yang pertama, dialah sesungguhnya untuk melihat zatnya. Maka bicara tentang sholat, sahabat, sesungguhnya sholat itu adalah luas maknanya. Ya. Makanya pada saat tubuh ini bergerak untuk sholat adalah hanya untuk melihat af'alnya. Tadi semua. Dan kemudian demikian pula adalah hati untuk melihat asmanya, dan kemudian adalah jiwa untuk melihat sifatnya, dan juga adalah sholat ma'rifat untuk mengenali siapa sejati dirinya. Tadi semua, ya. Maka sholat adalah, kita harus pahami, syariat adalah untuk membenahi diri. Thariqat, sholat thariqat adalah untuk mengenali diri. Adapun sholat hakikat adalah untuk bisa berserah diri, dan sholat ma'rifat untuk mengenali sejatinya diri. Maka kalau pertanyaannya kepada Abah adalah, apakah Abah sholat, kalau manusia tidak sholat 5 waktu, apakah amalnya tidak akan diterima? Memang sahabat, menurut keterangan, bahkan kalau Abah, menurut Abah, sholat ini terlalu dibesar-besarkan, ya. Sholat ini terlalu diglorifikasi, ya sahabat. Memang banyak hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat awal yang dihisab adalah sholat, bahwa ada yang menjelaskan bahwa seandainya sholatnya tidak benar maka tertolaklah amal yang lain dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana wujudnya sholat? Sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi kenyataannya sahabat, tidak ada yang bisa melihat Nabi sholat, ya. Karena kalau seandainya ada yang melihat Rasulullah sholat, karena pada dasarnya para sahabat, para imam mujtahid pun waktu merumuskan sholat, karena yang pertama kali merumuskan sholat adalah Imam Ja'far As-Shadiq, ada 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi tidak ada sebelumnya tentang bagaimana sholat, ya sahabat. Karena hadis belum ada, karena hadis itu mulai dikumpulkan oleh para mereka tahun 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Imam Bukhari, Imam Muslim adalah tahun 194, Imam Muslim adalah 215 tahun setelah Nabi Muhammad wafat barulah adalah istilah ada hadis. Karena Imam Bukhari adalah merupakan muridnya adalah Imam Hambali, ya sahabat. Jadi kalau begitu sholat itu janganlah terlalu dibesar-besarkan. Dan makna sholat itu begitu luas. Nanti kalau seandainya di makna sholat hanya sholat merupakan ada ritual, maka sesungguhnya berarti bagaimana orang-orang yang tidak sholat di agama lain? Apakah kamu mau mengatakan mereka adalah masuk neraka semuanya? Kalau menurut Abah tidak. Ya silakan kalian mengimaninya seperti apa. Kalau dalam pandangan Abah, ya semua. Karena insya Allah Abah sudah mengerti kehidupan ini sempurnanya seperti apa. Maka janganlah kita memberikan karena sholat kita sendiri dalam Islam sahabat, dari mulai Imam Mujtahid saja 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Karena Imam Ja'far As-Shadiq adalah cicit dari Rasulullah, ya. Dan beliau adalah murid dari Anas bin Malik tadi semua, ya. Dari salah seorang sahabat, ya, yang harus dipahami oleh kalian. Berarti sesungguhnya tidak ada yang betul-betul dalam satu keterangan, silakan tunjukkan ke saya kalau ada hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi sholat, ya. Itulah yang Nabi selalu berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian pada imam mujtahid yang 4 pun adalah, yang pertama adalah merupakan Imam Hanafi dan Imam Maliki adalah murid Imam Ja'far As-Shadiq. Berarti baru 100 tahun lah Imam Hanafi merancang sholat. Maka ada yang mereka, para imam itu ada yang baca sholat tapi tidak pakai Fatihah. Ya, ada yang sholat pakai Fatihah tapi tidak bismillah. Ada yang sholat pakai bismillah, bismillahnya dipelankan. Dari imam yang 4 sudah berbeda. Menaruh tangan beda, takbiratul ihram beda.
bahkan doa iftitahnya pun sudah beda-beda semuanya. Makanya jangan sok merasa bahwa kita ini sudah ngerti sholat, ya. Karena itulah maka inilah manusia di akhir zaman karena tidak paham seolah-olah apa yang sedang diamalkan itulah sudah kebenaran mutlak. Maka kata apa orang Islam ini malas membaca sejarah. Bagaimana pergerakan Islam dari Nabi Muhammad, para sahabat, pada zamannya ahli hadis, semua itu kalian tidak paham. Makanya sekarang begitu berani, siapa yang meninggalkan sholat seperti yang kamu lakukan itu, maka menurut kamu adalah mereka tertolak amalnya. Kalau menurut saya adalah bodoh itu pandangan yang demikian. Ya, karena lihat saja dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bagaimana mereka sholat. Berarti kalau demikian tidak ada. Apakah pernah Nabi Muhammad itu memberikan contoh sholat berjamaah dengan mereka? Dari sekian hadis yang ada, ternyata juga adalah inilah makanya kenapa zaman Imam Bukhari hadis itu banyak palsunya. Ya bayangkan dari 1 juta hadis, karena Imam Mujtahid yang paling banyak menghafal hadis lah, konon katanya adalah 1 juta hadis, adalah Imam Hambali. Tapi ternyata begitu diseleksi oleh muridnya adalah Imam Bukhari cuma 600.000. Dari 600.000 diseleksi lagi ada tinggal 127.000. Dari 127.000 ternyata palsu semua, tinggal 4.000 saja yang diterima. Bayangkan. Jadi kalau begitu maka kata Abah, sesungguhnya udahlah, marilah kita sama-sama adalah saling mendoakan, sesama punya cara menyembah Tuhan masing-masing. Jangan sok merasa paling benar di dalam ibadah kita. Tadi semua karena semua tidak ada yang mengerti bagaimana Nabi sholat, hanya kira-kira semuanya. Ya, kita lihat silakan banyak. Kalau Anda yang suka baca kitab-kitab dulu, kemudian sejarah-sejarah Islam yang dulu, kalian akan mengerti tadi semua. Sholat taraweh dibesar-besarkan, kayak seolah-olah itu taraweh itu mutlak. Padahal Nabi sendiri nyontohin sekali, habis itu nggak pernah lihat ngamalin lagi. Ya tadi semua. Ini orang Islam yang akhir zaman ini sok tahu semuanya. Dia merasa tadi padahal sedemikian jauh agama itu sudah berbelok, sahabat. Ini yang harus kalian pahami ya semua. Lebih baik udahlah, marilah semua tidak ada yang tahu yang kebenaran secara hakiki, kita serahkan saja pada Allah, kita laksanakan saja menurut kadarnya, kita laksanakan dan hormati orang juga yang melaksanakan dengan cara yang lain. Bahkan saya rasa dengan mengatakan orang yang tidak sholat adalah tidak akan diterima amalnya, saya tidak setuju tadi semua. Karena di dalam Al-Quran sendiri sahabat, sebetulnya bukan sholat seperti itu yang diminta oleh Allah. Ya, makanya kenapa di dalam Al-Quran banyak sholat. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan mabuk. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan junub. Dan itu kan maknanya luas, mabuk itu. Artinya mabuk itu adalah nggak eling tadi semua. Artinya mabuk itu adalah orang yang hilang akal tadi semua. Ya, makanya kenapa di dalam perintah sholatnya sendiri sebetulnya nggak ada. Yang 5 waktu itu amilus sholat, nggak ada perintah amilus sholat. Ya, walaupun perintah sholat akimis sholat adalah dan dirikanlah sholat adalah itu adalah merupakan kemarin kita sudah bahas tentang fi'il amar. Ya, kata dari kata akoma yukimu iqomatan adalah berarti masdarnya adalah akim tadi semua adalah merupakan bimakna muta'addi bukan bimakna lazim. Sementara kalau diartikan adalah koma yakumu kiaman maka adalah fi'il amarnya jadi kum, berarti hanya menyuruh berdiri sesungguhnya. Maka sesungguhnya sholat itu adalah sholat seterusnya. Maka kata Abah, sholat itu adalah nggak ada batas waktunya. Makanya kenapa selalu ada bahasa sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Karena sholat itulah, maka itulah dibagi ada sholatul wusta, ada sholat syariat, ada sholatul daim. Sholatul daim adalah sholat yang berkekekalan. Maka jangan gegabah dengan mengatakan bahwa orang yang tidak sholat 5 waktu adalah masuk neraka. Menurut Abah gegabah. Ya. Karena ternyata dari kata sholat itu sendiri adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa yang disebutkan dengan sholat akimis sholat, perintahnya li zikri tadi semua. Kenapa dikaitannya dengan zikir? Sholat itu zikir. Zikir itu apa? Tadi. Zikir itu adalah zakaro yadkuru dikron. Artinya ingat. Ingat ya. Sholat itu adalah ingat kepada Allah. Sama dengan zikir. Nah zikir itu adalah ada ingat, ada ucapan. Orang sekarang suka ketukar antara ucapan dengan ingat. Ya, apa yang diucapkan oleh mulutmu itu bukan ingat tadi semua. Misalnya adalah menyebut dengan bapak kita.
Nama bapak kita ini bukan bapak kita. Makanya kalaupun bapak kita katakanlah adalah namanya Jainuddin, maka bapak kita itu bukan Jainuddin, itu nama bapak kita, Jainuddin tadi semua. Demikian pula dengan Allah. Allah itu bukan Allah tadi. Yang punya nama itu tadi. Maka pahami oleh kita. Maka kalau demikian berarti makna sholat itu adalah luas. Maka itulah kenapa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu adalah liya'budun ay liya'rifun itu luas maknanya. Dari kata abada ya'budu ibadatan. Berarti yang dimaksud sholat adalah mengabdi kepada Allah. Maka itulah kenapa kalau kita lihat sahabat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya lebih banyak perintah sodakoh, infak dalam Al-Quran itu daripada zakat, infak, sodakoh. Lebih banyak oleh Allah suruh. Maka inilah orang sekarang terjebak dengan ibadah ritual. Yang disebut oleh dia sholat. Yang dilaksanakan 5 waktu. Tetapi sholatnya dalam keadaan mabuk. Tadi semua. Padahal Allah merangkai, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Dan janganlah kamu dekatin sholat dalam keadaan mabuk. Apa itu mabuk? Mabuk itu adalah lupa kepada diri. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Pertuhan apa yang dia sembah. Bagaimana dia cara sembah kepada Tuhan itu. Maka itulah kenapa. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Nah inilah yang harus dipahami tentang mana sholat. Tadi semua. Maka jangan, tadi kena ini yang bertanya ke Abah sama Abah dijadikan judul. Bah, ada yang banyak bertanya nih di kelompok saya, apakah kalau tidak sholat 5 waktu, apa namanya amal yang kalau Abah tidak, ya, karena sholat itu bagaimana kamu mengabdi pada Allah, ya, itu tadi makanya kalau begitu semua orang, semua makhluk berhak masuk surganya Allah, tadi semua. Silakan kalian yang sempit pemandangannya memandang hanya orang Islam saja yang masuk surga, karena faktanya Abah sudah melihat mereka yang banyak udah masuk surga, justru orang Islam yang banyak masuk neraka. Contohnya apa kalian lihat sekarang? Bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Dalam kelihatan karena ad-dunya miratu akhirah. Lihat saja yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, Irak, hancur lebur. Suriah, hancur lebur. Libya, hancur lebur. Yaman, sampai hari ini hancur lebur. Afghanistan, hancur lebur. Bahkan Arab Saudi sendiri pun, sebetulnya, kalau kalian tahu, kalau nggak ada kegiatan haji sebenarnya, orang Arab yang asli orang Arab adalah jarang melaksanakan sholat kalau saya kasih tahu Anda. Karena saya banyak dengan orang-orang tenaga TKI yang di sana yang mereka mengatakan bahkan bisa sholat aja enggak orang Arab itu kebanyakan. Tadi semua ya. Jadi pahami ya, berarti yang dimaksud sholat oleh Allah itu justru adalah bagaimana kalian adalah. Maka tadi innani adallah la ilaha illa ana aqimis sholat lidzikri. Makanya dari kata akim sendiri sudah jelas ya. Daripada untuk apa namanya aqoma yuqimu iqomatan itu adalah berarti adalah apa namanya bahwa dia harus berdiri tadi semua. Kalau diartikan adalah qoma yaqumu qiyaman berarti hanya berdiri, tapi ini berdiri untuk berbuat gitu loh. Ada makanya di mana mutaadi tadi semua ya. Mutaadi artinya bahwa bukan hanya suruh untuk berdiri sholat, tetapi adalah bagaimana kamu berbuat. Maka artinya bahwa apa namanya kesolehan sosial lah yang diminta, bukan hanya kesolehan individu. Rajin kalian bagus nggak apa-apa, saya Abah sih senang bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat. Tapi tetap kalau kita lihat isi Al-Quran, sesungguhnya yang dituntut oleh Allah itu adalah bukan hanya melaksanakannya, tapi bagaimana kamu bisa berbuat bermanfaat buat manusia. Itulah sahabat kenapa dalam kisah Nabi Musa, kisah Musa dan Baroh. Baroh itu adalah orang yang syirik. Baroh itu adalah orang yang sesungguhnya adalah tidak beriman pada Nabi Musa. Tapi di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita tarbiyah. Pada saat Musa meminta hujan pada Allah, ternyata 20 tahun Musa adalah dengan sholatnya yang 50 waktu. Kemudian dia dengan zikirnya yang rajin. Ya, tidak bisa adalah pada saat kata umatnya, ya Musa, turunkan hujan. Ya, tidak bisa Musa itu. Ya, akhirnya sampai datanglah malak Jibril pada Musa, ya Musa. Kata Allah, mintalah tolong pada Baroh. Dan Musa tahu Baroh itu orang syirik, nggak beriman pada dia. Ya, nggak iman pada dia. Karena dia selalu bahwa dia itu selalu menuntut dari itu. Apa namanya? Wa idh qala Musa, lan nu'mina laka hatta narallahi jahratan. Aku tidak akan iman kepadamu sampai aku melihat Allah Tuhanmu dengan jahar, dengan jelas. Tetapi ini sesungguhnya dikisahkan tentang Baroh itu.
Maka datanglah Musa pada Baroh, orang yang dianggap syirik oleh Musa tadi semua. Tetapi apa yang dilakukan? Baroh ini sahabat punya kebiasaan, dia itu sangat baik ya, seperti Robin Hood, dia mencuri tapi dibagikan buat orang-orang. Ya, dia nggak iman pada Musa, bahkan nggak iman kepada Tuhannya Musa saat itu. Tapi dia adalah orang-orang yang sangat baik jiwanya. Selalu tidak bahagia dia kalau melihat orang lain lapar. Dia akan selalu menolong orang lain siapapun yang membutuhkan bantuan kepada dia. Di sini sudah memperlihatkan esensi daripada sholat itu ternyata adalah abada ya'budu ibadatan itu, bagaimana kamu ada berguna buat orang lain, mengabdi. Makanya ayat alladzina yunfikuna itu jauh lebih banyak daripada perintah sholat. Orang lebih senang sholatnya saja. Maka tadi fawailul lil musallin itu karena apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Apa kata Allah? Orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa akibatnya? Fawailul lil musallin. Tuh, celakalah dia. Tadi semua. Padahal dia sholat itu tadi semua. Karena apa? Karena berarti ada ibadah sosial yang dia tidak lakukan. Dia biarkan anak yatim. Dia biarkan orang miskin. Maka begitu banyak sahabat ayat dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya jangan sampai ada perkataan, kalau tidak sholat ditolak amal. Kata siapa? Ya. Dan Abah menyaksikan orang-orang yang maaf ya. Bahkan Imam Ghazali sendiri sahabat dalam kitab Minhajul Abidin antara ihtisab dan iktisab. Antara orang ijtinab dan ihtisab. Ada orang kata Imam Ghazali, dia itu baik budinya, berehan, penyayang, tapi nggak sholat. Tapi ada orang kata Imam Ghazali, rajin sholat, tapi bakhil dan pelit, dan dia kejam. Maka orang yang tadi lebih utama. Jelas di sini kalau pandangan ulama, Imam Ghazali pun begitu. Ada orang nggak pernah sholat, tapi dia sopan pada orang. Orang seneng sama dia. Tadi semua. Dia juga ada ketemu senyum tadi semua. Dia nggak pernah sholat, tapi dia adalah bagaimana menempatkan manusia pada tempatnya. Dan dia pun adalah pada saat dia punya milik, dia berbagi tadi semua. Maka kata Imam Ghazali, orang ini jauh lebih baik dari orang yang sholat tapi bengis. Udah bengis, dia kejam, kemudian juga mulutnya nyinyir, nyebelin, tadi semua. Itu nggak sholat justru sahabat. Ya, nih, ya dunia akhirat saya tanggung. Kalau demikian, apa yang saya katakan ini. Jadi jangan pernah siapa tadi Mas Hadi yang bertanya. Ya, orang yang tidak sholat tetapi dia kembali. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kamu bermanfaat buat manusia. Sebagaimana Baroh tadi. Pada saat Musa 20 tahun. Sholatnya aja 50 waktu. Nabi Musa itu saya kasih tahu. Bukan 5 waktu. 50 waktu. Kemudian apa? Pada saat berdoa 20 tahun yang dijabah oleh Allah minta hujan. Dan Allah nyuruh pada ya Musa tolonglah pada Baroh. Disitulah akhirnya terjadi. Datanglah Musa pada Baroh karena sudah malu umatnya mendesaknya tadi semua. Akhirnya Baroh tolonglah. Karena saya mendapatkan instruksi dari Malak Jibril, dari malaikat yang mengatakan bahwa saya untuk minta tolong pada kamu. Kata Baroh nggak salah Musa. Bukankah engkau Rasulnya Allah? Bukankah aku ini kata engkau adalah orang syirik? Tapi ya Baroh kali inilah, bantulah saya. Akhirnya apa Baroh berdoa? Ya Tuhannya Musa, turunkan hujan. Maka hujan jatuh saat itu juga seketika sahabat. Akhirnya Musa bertanya kepada Malak Jibril. Malak, apa yang terjadi ini? Saya adalah Rasulnya. Dan saya udah sholat 50 waktu sehari. Tadi semua. Akhirnya datanglah jawaban dari Allah. Hei Musa, aku tidak bangga dengan sholatmu. Aku nggak bangga dengan dikirmu. Tapi aku bangga dengan Baroh. Yang walaupun dia belum sholat. Tapi dia sudah banyak berbuat buat manusia. Inilah sahabat. Jadi abada ya'budu ibadatan itu adalah. Silakan kalian yang mau berpandangan apa tadi semua. Tapi bagi orang yang berpandangan yang mau ikutin Abah, kata Abah, bukan masalah sholat yang 5 waktu. Karena perintahnya saja bukan sholat 5 waktu. Kalau menurut Abah secara ilmu hakikat pun, sholat 5 waktu hanya menguji. Kamu masih bersama Allah nggak? Di jam duhur, di jam maghrib, di jam isya. Bukan untuk menyembah Allah. Maka itulah kenapa di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taquluna. Wala junuban illa abilis sabili hatta tagtasilu wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum
minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kemudian dikatakan famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Di sini Allah sudah jelas menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat. Adalah wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ini mabuk, Allah tidak bicara tentang mabuk minuman homer. Buat apa Allah membicarakan orang mabuk minuman homer? Ini adalah orang yang tidak sadar. Maka diteruskan oleh Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena banyak orang sekarang sholat yang ngerti apa yang dia lakukan. Dianggapnya menyembah Allah. Dengan bahasa menyembah aja ada yang menyembah dan disembah, udah musyrik dalam sholat. Makanya inilah sahabat, jangan gegabah mengkafirkan orang, kata Abah juga. Tadi jangan gegabah orang yang tidak sholat. Siapa tahu dia justru adalah yang sholat adalah perbuatannya. Walaupun sempurnanya sholat tentu adalah dengan syariat, dengan tubuhmu. Kalau bisa dengan tubuhmu, dengan hatimu, dengan jiwamu, dan terakhir dengan rasamu. Itulah sempurnanya sholat. Tapi orang yang sudah berbuat baik itu sudah punya rasa. Gak mungkin orang itu berbuat baik kalau kecuali punya rasa. Rasa kasihan, rasa sayang. Itu kan Allah. Itulah makanya kenapa Baroh lebih dihargai daripada Nabi Musa. Sampai kata Allah, ya Musa, aku gak bangga dengan sholatmu dan dikirmu. Tapi aku bangga dengan Baroh. Setiap hari dia membagi makanan. Setiap hari dia menolong orang-orang yang kelaparan. Tadi semua. Maka itulah Musa ditegur pada saat kata Allah, ya Musa, apa ya Allah yang membuat aku tidak diijabah doaku olehmu? Kata Allah, pada saat aku sakit engkau tidak menjengukku. Pada saat aku lapar engkau tidak memberiku makan. Kata Musa, ya Allah, apakah engkau masih sakit? Apakah engkau masih membutuhkan makanan? Ya Musa, ketahuilah, tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu adalah dia yang sakit, akulah itu yang sakit. Maka kau menjenguknya sama dengan menjenguk diriku. Kau memberinya makan sama dengan memberiku makan. Jadi itulah sahabat. Ternyata esensi daripada ibadah sholat itu adalah pada saat engkau adalah berbagi dengan manusia. Menyayangi manusia. Sampai Nabi berkata, la sholat liman la zakatalah. Itulah kenapa sholat dan zakat itu disatukan. Aqimi sholat wa ita'uz zakat. Secara vertikal kepada Allah. Tapi Allah hanya akan melihat apa secara horizontalmu. Perbuatanmu. Jadi silakan kalian, kalau mau menganggap adalah bahwa hanya kalian yang sholat saja. Demi Allah, saksikan saya. Kalian juga celaka. Ya, pahami itu. Ya, karena sesungguhnya kalian tidak paham sholat itu seperti apa. Tadi semua ya. Jangan coba-coba menghakimi manusia. Berarti kalau begitu, hanya kalian yang sholat saja yang akan diterima oleh Allah. Lihatlah orang-orang yang banyak di luar agama kamu. Dia berbuat baik luar biasa. Bermanfaat buat manusia. Dan nyata bahwa mereka itu sekarang yang membuat pesawat mereka, membuat mobil mereka, yang membuat apa-apa mereka. Bajumu pun dibuat oleh mereka, keperluan rumahmu dibuat oleh mereka. Apa perbuatanmu? Selain hanya sholat. Lihat Irak hancur, lihat Libya hancur, lihat Suriah hancur, lihat Mesir, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Mereka yang selalu berbangga dengan sholat, apa yang dihadapinya, apa yang didapatinya dari semua. Ya, inilah pahami ya, karena kalau menurut Abah, sholat itu maknanya luas. Karena seharusnya sholat itu adalah tadi. Dari kata jelas dari kata mendirikan sholat itu adalah dari kata akoma yukimu ikomatan, bukan dari koma yakumu kiaman, bukan. Ya, berarti sholat itu adalah seterusnya. Itulah akim, itulah sholatul daim tadi semua. Ya, bukan dengan ungkedan doang tadi semua. Ya, tadi tidak mengerti tadi semua. Ya, mari maknanya. Abah setuju dah orang yang sholat. Yang sholat itulah merupakan tiangnya agama. Tapi sholat yang mana? Dari semua. Karena Abah katakan tadi, Nabi Muhammad pun ternyata para sahabat juga termasuk para imam mujtahid nggak ngerti bagaimana Nabi Muhammad sholat kok. Kalau ngerti tidak akan beda-beda doa iftitahnya. Kalau ngerti nggak beda-beda naruh tangannya, takbiratul ihramnya. Ada yang di atas, ada yang di sini, ada uduna ini, ada mankiba ini. Ada yang naruh tangan di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah, ada yang di sini. Tadi semua. Ada yang naruh kaki begini, ada yang ngejagang. Semua juga nggak ngerti. Ada jari-jari utak-utak, ada yang diam. Tadi semua. Itu kan sesungguhnya, itulah makanya kalian yang sudah merasa paling benar dalam sholatnya, pasti paling salah dalam sholatnya itu. Ya.
Maka marilah kita belajar untuk mencintai sesama. Biarkanlah urusan cara sholatnya itu. Karena ternyata makna sholat itu begitu luas. Pada saat Nabi Musa justru ditegur oleh Allah pada sholatnya 50 waktu. Kata Allah, aku nggak bangga dengan sholat Musa. Aku nggak bangga dengan dikirmu Musa. Tapi aku bangga dengan baro. Jadi itulah sahabat. Kenapa kata perintah. Alladzina yunfikuna. Dalam Al-Quran itu adalah lebih banyak. Ciri orang yang hijrah, lihat dalam Al-Quran. Ciri orang yang beriman. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Apa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kemudian wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berarti kalau begitu yang disebut orang salat itu adalah tadi pemaaf kepada manusia. Kemudian juga sama, dia mampu menahan marah. Ya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itulah yang Allah sukai. Makanya banyak ayat tadi. Contoh lagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, orang yang khusyuk itulah orang yang mengeluarkan zakat. Berarti artinya adalah berbagi dengan manusia. Ya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang berbagi dengan manusia. Orang yang khusyuk itu, ya. Termasuk juga orang hijrah, orang beriman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Dengan hartamu tadi semua. Berarti sesungguhnya yang harusnya disebut salat itu kau mengeluarkan hartamu yang kau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ngungket jidatmu sampai nong-nong kayak apapun semua. Kalau kau bahil, pelit, tadi semua. Pemarah pada orang, tadi semua. Dengki pada orang. Dendam pada orang, tadi semua. Dan merasa paling baik, paling mulia. Paling hina kamu di hadapan Allah, tadi semua. Ya, pahami ya. Jadi jangan sembarangan, tadi semua. Makanya Abah sengaja bikin live lagi karena ada pertanyaan dalam komen mengatakan orang yang tidak sholat itu adalah tapi dia berbuat baik sekalipun tertolak. Itu omongan uah itu, nah beres, itu belum ngerti dia. Tadi semua ya. Karena sesungguhnya sholat itu diukur daripada apa ya tadi. Bukan kesolehan individu yang Allah minta itu. Karena kita di alam dunia ini adalah, makanya kenapa sholat itu dalam partian na'budu, nasta'in, kami. Ya. Bukan a'budu. Kalau seandainya kecerdasan kesolehan individu, pasti sholatnya juga menggunakan a'budu, bukan na'budu. Dan dalam sholat itu kami semua, ya. Maka itulah kenapa ada sholat syariat, sholatul wusta, sholatul daim. Dan yang disebut akimis sholat adalah orang yang mendirikan sholat. Maka dikatakan adalah orang-orang yang melaksanakan sholat itu tidak boleh dalam keadaan mabuk, ya. Karena kenapa dikaitkan dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Karena tadi semua karena orang selama ini sholatnya mabuk. Kenapa disebut mabuk? Tadi bacaan sholatnya alam taro ilal ladzina tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi dia nggak peduli. Itulah orang mabuk. Sholat bacaannya tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin dibaca setiap sholat. Tapi anak yatim dan orang miskin dia nggak peduli. Inilah tadi semua udah rusak mana sholat tadi semua. Kata Abah juga kalau seandainya yang dimaksud sholat itu kalau kalian ada sholat 5 waktu itu, negara-negara yang paling rajin melaksanakan sholat, speakernya bagus-bagus, bacaan imamnya bagus-bagus, masalah semuanya.